Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan yang utama sekali, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu Sandra Ayu, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan kepada teman-teman semua dari kelas Akuntansi Syariah C. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan atau mempresentasikan diskusi kami dengan judul dokumen flowchart, dan data flow diagram. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fikri Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Haikal dengan NIM 2016 040094. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah kelompok saya, kelompok 1. Yang pertama, formulir atau dokumen. Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir disebut juga sebagai dokumen karena dengan formulir ini seluruh transaksi dalam perusahaan didokumentasikan di atas secara kertas. Yang selanjutnya, definisi formulir menurut para ahli. Yang pertama, Mulyadi, formulir adalah secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi. Definisi formulir tersebut dibuat pada waktu komputer belum digunakan secara luas dalam bisnis. Formulir dapat berupa kertas atau dapat berupa formulir elektronik. Formulir elektronik merupakan ruang yang ditayangkan dalam ruang komputer yang digunakan untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengolahan data elektronik. Yang kedua, Danang Leo Handoko, bentuk lembaran kartu atau kertas yang terlepas memiliki ukuran tertentu yang telah dicetak disertai uraian garis ataupun ruang untuk menghimpun dan menyampaikan keterangan yang diperlukan. Yang ketiga, Nuraida Ida, selembar kertas atau lebih yang digunakan untuk mencatat kegiatan kantor yang berulang-ulang dengan mencantumkan instruksi atau pertanyaan mengenai urutan data atau informasi yang harus diisi atau dilengkapi oleh penggunanya untuk kemudian diteruskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengolah dan membuat keputusan atas data dan informasi tersebut. Yang selanjutnya, data dan bentuk formulir. Jenis formulir. Jenis formulir menurut sumbernya. Formulir yang dibuat dan disimpan dalam perusahaan digunakan secara intern dan kemudian disimpan dalam perusahaan. Contohnya adalah surat permintaan pembelian, memo kredit, bukti permintaan, dan pengeluaran barang gudang. Menurut tujuan penggunaannya, formulir yang dibuat meminta dibuatkannya suatu tindakan. Formulir ini digunakan oleh suatu unit organisasi untuk meminta unit organisasi lain melakukan sesuatu untuk kepentingan unit organisasi peminta. Contohnya, surat permintaan pembelian, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, surat permintaan penawaran harga, dan lainnya. Bentuk formulir. Yang pertama, formulir satu set. Yang kedua, formulir continuous. Yang ketiga, formulir tanpa karbon dioksida. Yang ketiga, formulir tanpa karbon atau carbonless. Yang keempat, formulir dengan tinta magnetis. Yang kelima, formulir optical character recognition. Yang keenam, turn around document. Yang selanjutnya, manfaat formulir.
Yang pertama, menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis. Setiap transaksi terjadi karena adanya otoritas dari pejabat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan transaksi tersebut. Contohnya, transaksi pembelian harus ada tanda tangan dari kepala bagian pembelian dengan membubuhkan tanda tangan di atas surat order pembelian. Yang kedua, merekam data transaksi bisnis perusahaan. Formulir berfungsi sebagai alat perekam data transaksi. Hal ini sebagai bukti telah terjadi transaksi bisnis. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Yang keempat, menyampaikan informasi pokok dari satu orang ke orang lain di dalam organisasi yang sama atau organisasi lain. Yang selanjutnya, penggolongan formulir. Yang pertama, dokumen sumber atau source dokumen. Dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Yang kedua, dokumen pendukung atau supporting dokumen. Dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Yang selanjutnya, ciri-ciri dokumen yang baik. Yang pertama, mempunyai identitas yang jelas. Yang kedua, kandungan informasinya. Yang ketiga, unsur pengisian informasi. Yang keempat, pengolahan informasi. Yang kelima, dapat membantu pemakai formulir. Yang keenam, biaya murah. Yang ketujuh, tindak lanjut yang mudah. Baiklah, yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiza Bella Widriansyah dengan NIM 2016040085. Akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai dokumen flowchart. Dokumen flowchart atau bagan alir merupakan representasi grafis dari sistem yang mendeskripsikan relasi fisik di antara entitas-entitas lainnya. Dokumen flowchart dapat digunakan untuk aktivitas manual, aktivitas pemrosesan komputer, ataupun keduanya. Dokumen flowchart juga digunakan untuk menggambarkan elemen-elemen dari sistem manual, termasuk catatan akuntansi, departemen organisasional yang terlibat di dalam proses dan aktivitasnya, baik itu secara administratif maupun fisik. Selanjutnya, simbol dan makna dokumen flowchart. Yang pertama ada flow, yaitu simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Yang kedua ada on-page reference, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Yang ketiga ada off-page reference, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Yang keempat ada terminator, yaitu simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Yang kelima ada proses, yaitu simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Yang keenam ada decision, yaitu simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak. Yang ketujuh ada input atau output, yaitu simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Yang 8, manual operation, yaitu simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Ke-9, dokumen, yaitu simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen yang dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Ke-10, predefined proses, yaitu simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Ke-11, display, yaitu simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Yang terakhir,
preparation, yaitu simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Materi selanjutnya yaitu data flow diagram. Data flow diagram adalah arus data yang menggunakan simbol-simbol untuk menyajikan entitas proses arus data dan penyimpanan yang berkaitan dengan suatu sistem dengan tujuan untuk memberikan indikasi mengenai bagaimana data ditransformasi pada saat data bergerak melalui sistem dan menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasikan aliran data. Selanjutnya, simbol dan makna data flow diagram. Yang pertama ada external entity atau entitas luar. Simbol ini menunjukkan orang atau organisasi atau sistem yang berada di luar sistem tetapi berinteraksi dengan sistem. Yang kedua, ada data flow, yaitu simbol yang menunjukkan satu data tunggal atau kumpulan logis suatu data, selalu diawali atau diakhiri pada suatu proses. Yang ketiga, ada proses, yaitu aktivitas atau fungsi yang dilakukan untuk alasan bisnis yang spesifik, bisa berupa manual maupun terkomputerisasi. Yang keempat, ada data store, yaitu kumpulan data yang disimpan dengan cara tertentu. Data yang mengalir disimpan dalam data store. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 1. Jika ada salah dan janggal atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.